semuanya, aku baru sampai kantor nih teman-teman. Saya baru sampai kantor. Barusan habis beli hot chocolate, terus jalan dan hari ini naik kereta. Oke, diikutin terus ya. Ini mataharinya bagus banget. Semuanya, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga kabarnya baik. Jadi pagi ini saya baru bangun tidur. Semalam saya baru pulang kerja itu jam 10.30 malam. Jadi lumayan saya bisa ngambil istirahat saya lumayan lama teman-teman. Tapi sebenarnya nggak lama juga sih, jam 6 udah kayak jam 6 kurang gitu saya udah kayak kebangun, nggak tahu kenapa. Dibangunin sama kucing nih, si Nastar teman-teman. Saya ada kucing yang dulu, ingat gak sih yang waktu dulu kecil dia datang saya lagi bikin nastar, terus udah gitu dia minta dipelihara, udah saya usir-usir tapi dia tetap mau di sini dan akhirnya kita pelihara, namanya Nastar. Dan sekarang sampai gede, gemoy banget badannya dan cantik ya. Oke teman-teman, ini saya pagi ini sebenarnya pengen cerita sama teman-teman. Cuaca pagi ini kan cerah banget ya teman-teman. Saya jadi keinget biasanya saya itu yang namanya perasaan saya tuh suka terpengaruh sama cuaca gitu. Nggak tahu sih aneh atau enggak, cuman mungkin teman-teman juga ada yang ngerasain hal yang sama. Jadi kadang kalau misalnya cuacanya mendung, perasaan kita juga ikutan mendung, ikutan sedih, ikutan galau, gloomy, khawatir segala macem gitu ya teman-teman. Karena memang udah beberapa bulan ini kan cuaca kayak mendung terus ya teman-teman. Kayak mendung, terus saya suka kayak perasaan pada saat bangun tidur mendung, aduh gila ya, ini mendung gitu. Saya kayak perasaan tuh tiba-tiba muncul aja perasaan kayak khawatir, nggak enak, sedih kayak gitu teman-teman. Kayak apa ya, kayak jauh dari mana gitu, kayak apa ya, jauh dari mana-mana. Kalau kata orang Sunda itu namanya jauh paninengan. Ada nggak sih yang ngerti jauh paninengan itu apa? Jadi saya jadi ingat sama mama saya. Jadi waktu dulu kecil kalau mama saya suka bilang, ih asa jauh paninengan ya, katanya gitu bilangnya. Nah sekarang saya merasakan teman-teman jauh paninengan itu seperti apa. Kayak gitu itu pada saat mendung biasanya saya suka merasa kayak gitu. Saya merasakan itu cukup lama. Kayaknya di video-video sebelumnya juga saya suka cerita sama teman-teman bahwa cuaca mendung itu bikin saya jadi kayak merasa gloomy gitu. Gimana sih gloomy gitu, kayak ada perasaan sedih gitu, kayak gitu sih teman-teman. Nah biasanya saya mencoba yang namanya manusia biasa gitu ya. Saya juga manusia biasa. Saya mencoba menghilangkan perasaan seperti itu di saat mendung dengan cara saya bermeditasi. Saya mengkoneksikan diri saya dengan saat ini gitu. Dan kalau misalnya pagi-pagi itu biasanya saya bersyukur sih, belajar bersyukur. Kenapa sih perasaan saya itu jadi suka galau atau apa gitu. Oh iya, ternyata karena saya kurang bersyukur gitu. Jadi saya kayak mencoba mensyukuri sesuatu yang besar tapi kita kadang anggap kecil. Kayak pagi-pagi misalnya kita masih bisa terbangun di pagi hari gitu ya. Itu kan sesuatu yang besar gitu ya, yang Tuhan kasih buat kita gitu. Belum tentu Tuhan bisa kasih sama semua orang gitu kan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan ke bawah lah, misalnya kita jangan bandinginnya ke atas ya. Pada saat kita bandingin ke bawah, oh iya pada saat kita bangun kita bisa bernafas dengan lega gitu. Oh iya pada saat kita bangun kita bisa ngelihat anak kita dekat di samping kita gitu. Tapi mungkin untuk beberapa orang pada saat bernafas harus dibantu dengan oksigen gitu. Atau mungkin untuk beberapa orang untuk bangun tidur melihat anaknya di sampingnya itu agak susah karena mungkin anaknya misal dirawat sama keluarganya atau apa gitu. Tapi saya bersyukur bahwa oh iya, saya bersyukur anak saya ada di samping saya dan saya bisa ngelihat dia tumbuh gitu. Meskipun udah 2 tahun terakhir ini saya memang tidak terlalu fokus sama perkembangan anak saya. Kalau teman-teman lihat video saya itu saya jarang upload videonya anak saya yang kecil yang ADHD ya. Karena memang saya sudah tidak fokus ke sana. Jadi sekarang kayak apa ya? Karena memang kan namanya tuntutan hidup ya teman-teman. Hidup harus terus berjalan. Kayak saya bekerja gitu, namanya ibu-ibu bekerja harus bekerja untuk keluarga misalnya seperti itu gitu ya teman-teman. Jadinya tidak bisa terlalu fokus juga sama anak-anak. Cuman ya quality time aja gitu. Kayak misalnya hari Sabtu ya sama anak-anak seharian. Atau pada saat misalnya kita di rumah selesai kerja misalnya WFH sampai sore, pada saat selesai kerja ya udah ajak anak kita jalan-jalan naik motor atau kemana gitu ya, bisa kayak gitu. Jadi diganti gitu kayak teman-teman. Nah balik lagi sama perasaan itu gitu ya, saya mensyukuri hal-hal kecil yang tadi saya bilang. Saya masih bisa ngajak anak saya jalan-jalan di sore hari gitu. Oh iya, saya masih bisa peluk anak saya pagi-pagi gitu. Kayak contoh misalnya
hal yang saya syukuri itu kayak kalau misalnya kita ngelihat sesuatu dari sisi negatif, ini saya nggak ngajarin ya teman-teman, cuman share aja apa-apa yang saya lakukan untuk membuat saya tidak banyak galau dan anxiety-nya mulai membaik gitu ya. Kayak misalnya kalau misalnya melihat dari hal yang negatifnya, misal saya punya anak ADHD, wah pasti repot ya, wah pasti sedih ya, gitu, kayak gitu sih teman-teman. Dan saya pun pernah mengalami masa dimana saya ngerasa kayak, aduh saya kayaknya nggak mampu deh jadi ibu seorang anak ADHD kayak gitu ya. Terus saya juga bandingin hidup saya dengan orang lain gitu. Orang lain enaknya punya anaknya normal, tapi kalau saya punya anaknya ADHD. Pada saat saya ada di cafe, orang-orang bisa duduk tenang lihat anaknya main di playground, dan saya harus ngikutin ke playground. Takutnya anak saya gangguin orang lain, takutnya anak saya nangis, takutnya anak saya lompat atau gimana ganggu orang lain gitu, atau dia melakukan sesuatu yang di luar anak normal gitu. Itu yang saya takutin gitu ya pada saat di luar. Dan itu bikin saya kayak, pernah saya ngerasa kayak, aduh saya pengen seperti orang lain, kenapa saya begini gitu, kenapa Tuhan kasih saya anak spesial sementara orang-orang bisa dikasih anak normal, kenikmatan yang luar biasa gitu. Tapi sekarang saya udah nggak melihat dari sisi yang seperti itu gitu. Jadi saya lihat dari positifnya. Pada saat saya punya anak ADHD, oh iya ya, dia kan kadang delay ya, kedewasaannya tuh delay gitu. Di usia dia yang 9 tahun, tapi kok dia masih kayak anak kecil yang bisa dipeluk-peluk. Coba anak 9 tahun, belum tentu juga mau dipeluk-peluk kan. Tapi kalau anak kita yang berkebutuhan khusus mau dipeluk-peluk, mau disayang-sayang, dan dia kayak lebih empati gitu loh teman-teman. Jadi kayak misalnya kita nangis, dia kayak empatinya tuh tinggi gitu. Terus peluk mami, don't cry, terus dia juga kadang ikutan nangis gitu, kayak gitu ya teman-teman. Itu sih yang saya syukurin gitu pada saat saya punya anak ADHD. Terus pada saat anak saya itu lari kemana-mana, saya bersyukur, oh ya saya bersyukur ya anak saya lari kemana-mana gitu. Sementara saya lihat mungkin orang lain pengen ngelihat anaknya itu lari-lari tapi nggak bisa gitu, karena mungkin ada lain hal sebabnya gitu. Tapi saya bersyukur karena anak saya lincah dan sehat gitu. Seperti itu sih teman-teman. Jadi saya syukuri hal-hal kecil. Pada saat saya mensyukuri hal-hal yang besar dan saya anggap selama ini kecil gitu, di situ saya ngerasa, oh ya Tuhan baik kok sama saya gitu. Untuk apa yang Tuhan berikan sama saya ini adalah lesson buat saya gitu. Kayak hidup ini adalah pelajaran gitu. Pada saat kita terlahir, kita belajar gitu, dan kita di kehidupan selanjutnya kita akan belajar lebih baik lagi dan menjadikan sadar atau tidak sadar ini akan dijadikan teman-teman, kayak acuan gitu. Oh ya, kedepannya saya akan lebih baik lagi, akan lebih baik lagi. Seperti itu sih teman-teman. Jadi untuk apa yang terjadi sama saya saat ini, saya ngerasa lebih bersyukur aja untuk semua yang Tuhan kasih kepada saya, baik itu yang baik dan yang buruknya pun pasti ada maksud baik dari maksud Tuhan itu gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi dengan saya bersyukur, dengan saya mensyukuri hal-hal besar yang selama ini saya anggap kecil, saya jadi lebih sehat secara mental teman-teman. Dan saya juga nyempetin meditasi tiap pagi, dan jalan kaki itu harus loh teman-teman. Ternyata bener kemarin beberapa hari saya ngerasa kayak emosi saya naik turun gitu, marah-marah terus. Mungkin pasangan saya sebel banget sama saya, kenapa marah-marah mulu. Ternyata saya nggak jalan kaki. Jadi lama banget, hampir 2 bulan saya nggak jalan kaki. Paling jalan kaki cuman hari Minggu doang gitu. Nah kemarin saya rutinin tiap hari saya jalan kaki gitu ya. Kalau misalnya pagi-pagi saya jalan kaki dulu sama Rio, ternyata bener loh, mood saya jadi bagus. Terus saya jadi lebih baik aja gitu sikapnya sama orang lain, jadi lebih bisa memahami orang lain, dan jadi lebih banyak bisa ketawa. Dan olahraga itu penting banget untuk teman-teman yang punya anxiety disorder. Olahraga yang rajin, jalan kaki sehari 2-3 kilo. Terus teman-teman juga bangun tidur coba meditasi dulu, tarik nafas, sadari diri kita ada di dunia ini, sadari kita ada di kamar ini, sadari kita ada di ruangan, sadari nafas kita keluar dan sadari nafas kita masuk, dan syukuri apa yang sudah hal-hal besar yang kita anggap kecil selama ini. Terus olahraga yang rajin, makan sehat, jangan minum kopi. Ya, oke teman-teman, thank you for watching. Nanti kita sharing-sharing lagi ya untuk teman-teman yang ada pertanyaan tentang anxiety disorder. Nanti saya akan bikin video tersendiri. Kayaknya udah waktunya juga saya bikin Q&A sama teman-teman. Thank you for watching dan bye-bye.